Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Selamat pagi, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera kiranya bersama dengan kita semua di pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang kita semua tentu punya semangat baru. Karena itu sebelum kita beraktivitas pagi ini, mari ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, kita ambil waktu sedikit untuk kita bisa bersama-sama mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Engkau sudah memberi kami kesehatan yang baru, hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengerti dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami hari ini. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-21 sampai 22, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-22, yang menyatakan, sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tabah di tengah kesukaran. Saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kembali kita masih melihat bagaimana tulisan Lukas yang kedua dalam kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan pengalaman Paulus yang berhadapan dengan para tawanan, termasuk di dalamnya Lukas ada, karena ada di dalam ayat 21 mengatakan kami ada di dalam itu. Berarti kami di sini termasuk Lukas. Dan Paulus bersama Lukas adalah saksi hidup yang menceritakan bagaimana orang pada waktu itu sedang diperhadapkan dengan keputusasaan ketika badai sakal datang mengombang-ambingkan perahu atau kapal yang ditumpangi oleh mereka. Termasuk perwira dan juru mudi sudah tidak tahu harus berbuat apa. Keputusasaan membuat mereka kehilangan akal. Paulus pun datang sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang diutus Tuhan, yang memang Tuhan tempatkan dia di tengah situasi seperti itu. Dan dia mengatakan supaya masing-masing tetap semangat, masing-masing diberikan kekuatan, motivasi untuk terus bertahan di tengah badai itu. Karena tidak akan ada satu yang binasa kecuali kapal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini bukan sekedar sebuah kata-kata biasa, tapi sebuah nasihat, di mana Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan yang memberikan semangat setiap orang yang pernah dia layani. Dan dia pun lakukan itu di tengah orang banyak, khususnya para tawanan yang mungkin saat itu mereka berputus asa. Mereka sedang berhadapan dengan maut karena diombang-ambingkan. Dan sebentar lagi mungkin saja kapal itu akan tenggelam. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pentingnya kehadiran seorang anak Tuhan di tengah situasi yang begitu mencekam. Tapi anak Tuhan datang dengan membawa kabar yang penuh damai, memberikan semangat dan motivasi, sehingga para tawanan, para penumpang kapal, termasuk para perwira kapal dan juga juru mudi, kembali dikuatkan oleh karena sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah contoh bagi kita, bahwa di tengah-tengah gelombang kehidupan saat ini, gereja Tuhan ada di sini. Dan gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk sebagai alat untuk menyuarakan suara di mana di dalamnya nampak kekuatan dan semangat untuk menghadapi tantangan. Tidak boleh menyerah. Dan itu pula yang kita suarakan dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, bahkan di tengah masyarakat luas lagi seperti bangsa dan negara kita. Di tengah tantangan sekarang seperti ini, kita mengajak orang banyak untuk mengatakan, mari semangat dan percaya kita tidak akan binasa. Kita tidak akan tenggelam. Karena Tuhan juru mudi, Tuhan sang nakoda, dia yang akan membawa bahtera kehidupan kita untuk selalu nyaman. Sekalipun ombak itu besar, tapi kita selalu dalam lindungannya. Mari saudaraku, kita terus bekerja. Kita terus menyuarakan suara kenabian, suara yang penuh dengan semangat membawa orang lain untuk juga tetap bertahan sekalipun di tengah tantangan hidup.
sehingga kita bisa menjadi contoh. Gereja Tuhan ada di tengah kehidupan ini. Gereja Tuhan sebagai bagian untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi nahkoda dan tidak akan menghancurkan, atau bahtera kehidupan kita tidak akan hancur jikalau kita tetap setia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali di pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, sektor pelayanan 2. Kami berdoa untuk Bapak Melkias Tohata dan keluarga Ibu Vera Manane. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Bapak Coki Prabowo, Ibu Asti Nurmasih, Ibu Teresia Nureni, dan Bapak Yakindo Manalu. Tuhan berkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak Laurentius Mujiono, Ibu Hosana Laibois, Bapak Rudi Junarto, Bapak Stefanus Piris, dan Bapak Aris Rismanto. Tuhan berkati dalam proses pemulihannya. Saudara-saudara kami, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu dan mereka berangsur-angsur pulih kembali. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris yang sedang menjalani masa evaluasi. Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GPB dimanapun mereka berada. Mupel Jakarta Selatan, diberkatilah jemaat-jemaat-Mu, para pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati kami semua dengan segala berkat Tuhan. Bahkan juga BP Mupel beserta dengan unsur di dalamnya. Inilah semua doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.